Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku, kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa seperti biasanya, membaca surat Al-Fatihah di dalam hatinya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Baik, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Materi selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pecahan. Ya, langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kita mulai dengan perkalian pecahan. Nah, sebelum kita membahas lebih terkait tentang perkalian, kita harus tahu tentang konsep perkalian pecahan ya. Ya, konsepnya, nah ini A per B, ini adalah pecahan biasa, dikali C per D, itu sama dengan A kali C per B dikali Do. Baik, saya ulangi ya. Konsep perkalian ini adalah A per B, ini pecahan biasa, dikali C per D, juga pecahan biasa. Jadi konsepnya ini ya, konsepnya ini semuanya harus dirubah ke bentuk pecahan biasa. Ya, ini kita lihat yang di sebelah kiri pecahan biasa, di sebelah kanan juga sudah pecahan biasa ya. Jadi hal yang penting ini adalah harus dirubah ke pecahan biasa. Setelah itu tidak perlu menyamakan penyebut. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan ini harus menyamakan penyebut. Tapi kalau untuk perkalian ini tidak perlu menyamakan penyebut. Ya, jadi biarkan jadi penyebutnya tidak sama, tidak masalah gitu ya. Oke. Selanjutnya pembilang dikali pembilang. Ya, pembilang itu yang atas, penyebut dikali dengan penyebut ya. Jadi langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Dan yang paling penting hasil akhir adalah bentuk pecahan paling sederhana. Jika masih bisa disederhanakan, nanti wajib disederhanakan. Jadi ini bisa dianggap sebagai rumus perkalian ya. Perkalian pecahan ya, ini rumusnya. Jadi seperti itu. Oke, next ya. Nah, biar lebih paham, mari kita langsung saja ke contoh soal. Nah, lihat. 1 per 2 dikali 3 per 4. Coba perhatikan soal di sini. 1 per 2 ini sudah pecahan biasa, dikali 3 per 4. 3 per 4 juga sudah pecahan biasa. Ini 1, ini A, ini yang B, ini C, ini D ya. Jadi tadi untuk sesuai rumusnya tadi, nah, langsung kita jawab ya. Jadi langsung kita jawab sama dengan kita pindah ke sini. Jadi langsung 1 kali 3 per 2 kali 4. Jadi langsung saja dikalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 kali 3, 3. 2 kali 4, 8. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi ini adalah jawaban terakhir. Jawaban akhirnya 3 per 8.
Gimana? Sudah bisa ya? Ya, silahkan nanti jangan lupa untuk dicatat. Oh iya, dan aku bisa juga untuk membuka LKS-nya di halaman 12 ya. Silahkan di situ mulai materi perkalian pecahan. Oke, kita lanjutkan di contoh soal yang kedua. Ya. Ini yang pertama adalah pecahan apa? Pecahan campuran 21/3 ya. Ini pecahan campuran dikali 4. Nah, ternyata ini bilangan asli ya. Nah, bagaimana? Ingat syaratnya harus dirubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi sama dengannya saya pindah ke sini ya. 21/3 ini belum pecahan biasa, kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Jadi masih ingat ya caranya merubah ke bentuk pecahan biasa? Ya, 3 dikali 2 ditambah 1. 3 dikali 2 ditambah 1 per 3 dikali awas pecahan bilangan asli berapapun itu kalau dirubah ke pecahan biasa itu menjadi per 1 ya. Jadi misalnya untuk yang lainnya misalnya 5 itu kalau dirubah ke bentuk pecahan menjadi 5 per 1. Misalnya lagi 10 kalau dirubah ke bentuk pecahan 10 per 1. Jadi bilangan asli kalau dirubah ke bentuk pecahan itu semuanya per 1 gitu ya. Nah, jadi 4 ini juga sama 4 per 1 gitu ya. Oke, kita lanjutkan sama dengannya, kita luruskan ya. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 7 per 3 dikali 4 per 1. Nah, kedua-duanya bentuknya sudah pecahan biasa, jadi kita langsung kalikan ya, tinggal kita kalikan aja. Lanjut kita sama dengan di sini 7 kali 4, langsung aja kita hitung. 7 kali 4 28, 3 kali 1 3. Nah, ingat pecahan jika pembilangnya lebih banyak daripada penyebut maka harus dirubah ke bentuk pecahan. Iya, betul ya, ke pecahan campuran dengan cara membagi atau bagian. Kita hitung 28 dibagi 3, 28 bagi 3 berapa? 9 ya, 9 yang mendekati 9. 9 kali 3 27, sisa 1 ya. Berarti jawabannya 9, satunya di atas 1 per 3. Nah, ini jawaban akhir ya. Saya silahkan dicermati pelan-pelan. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga. Ini pecahan campuran dikali dengan pecahan biasa ya. Kita rubah dulu yang belum pecahan biasa mana? Iya, ini pecahan campuran. Kita rubah ke pecahan biasa dulu. 5 kali 1 ditambah 3. 5 kali 1, 5 tambah 3, 8 per 5. Langsung aja ya, biar cepat. Nah, ininya tetap 2 per 3. Nah, kalau seperti ini sudah gampang ya, tinggal kita kalikan aja ya. 8 kali 2 16,
5 kali 3, 15. Nah, ingat, ini bisa disederhanakan. Yang pembilangnya lebih banyak daripada penyebut. Hasilnya menjadi pecahan campuran. Kita bagi 16 dibagi 15. 16 bagi 15 tidak bisa, yang mendekati 1 kali 15. 15, sisanya 1. Jadi jawabannya 1 per 15. Ya, seperti itu ya. Jawaban akhir kasih strip 2 ya, jangan lupa. Nah, gampang ya. Kita lanjutkan di contoh soal yang berikutnya. Nomor 4. Nah, ini pecahan campuran dikali pecahan campuran. Nah, berarti kita rubah ke pecahan biasa dulu semuanya. Ini 6 kali 2, 12 tambah 1, 13 per 6. Dikali 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 per 2 ya. Nah, gampang ya. Tinggal kita kalikan aja. 13 kali 3, 39. 6 kali 2, 12. Nah, ini kita tinggal merubah ke pecahan campuran. Pakai prokabet aja ya. 39 dibagi 12. 39 bagi 12, 3. 3 kali 12, 36. Sisa 3. Jadi jawabannya 3 per 12. Ya, ini masih bisa disederhanakan ya. 3 dan 12 ini bisa dibagi dengan FPP-nya 3 dan 12 adalah 3. Nah, 3 yang depan jangan bulat ini tetap. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Nah, ini disederhanakan menjadi 3, 1 per 4. Gitu ya. Jadi kalau bisa disederhanakan, pecahan ini wajib disederhanakan ke bentuk paling sederhana. Gitu ya. Silahkan jangan lupa dicatat. Nah, ya kita banyak contoh soal aja ya biar enak pengerjaannya. Selanjutnya ini pecahan desimal dikali pecahan campuran. Nah, kedua-duanya belum pecahan biasa. Ini kita rubah dulu ya. Menjadi pecahan biasa. 0,6 menjadi 6 per 10. Ya, 6 per 10 pecahan desimal. Dikali 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per 3. Ini ya. Oke, sudah pecahan biasa semua. Ingat tidak perlu menyamakan penyebut karena perkalian. 6 kali 4, 24. 10 kali 3, 30. Nah, hati-hati, genap dan genap biasanya bisa disederhanakan. Ya, kita bagi 2 aja. Atas bagi 2, bawah bagi 2. 24 bagi 2, 12. 30 bagi 2, 15. Masih bisa? Iya, masih bisa dibagi lagi ya. 12 dan 15, FPP-nya adalah 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Jadi jawabannya 4 per 5. 4 per 5 sudah bentuk paling sederhana. Nah, itu ya 5 contoh soal dari perkalian pecahan. Kita lanjutkan membahas masalah atau memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian pecahan ya. Nah, ini biasanya soal cerita. Contoh soal langsung ya. Nah, iya, ini soal cerita. Di kamar Ani terdapat foto dengan ukuran panjang 3/4 meter
dan lebar 1/2 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut adalah titik-titik meter persegi. Nah, ini mencari luas ya. Masih ingat rumusnya luas ya? Nah, jadi ada kaitannya dengan perkalian. Kita tulis dulu yang diketahui. Panjangnya atau saya singkat P itu 3/4 meter. Lebarnya L 1/2 meter. Ditanya luas ya. Luas itu rumusnya panjang kali lebar kan gitu kan. Di panjangnya ini L ya, L kecil ya. Panjangnya 3/4 dikali 1/2 kan gitu. Tinggal kalikan aja. 3 kali 1 3, 4 kali 2 8. Nah, ketemu ya, sudah paling sederhana. Jadi jawabannya 3/8 meter persegi. Nah, itu aja. Tidak sulit ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Ini contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh soal yang lain bisa dipelajari pada LKS halaman 13 bagian A sampai D ya. Nah, di situ ada 4 contoh soal, bisa dilihat atau dibaca dan juga dicatat dan juga dipelajari. Nah, itu tadi terkait perkalian pecah. Kita tingkatkan di materi berikutnya ya, yaitu tentang pembagian pecahan. Nah, hampir sama dengan perkalian pecahan. Ini konsep pembagian pecahan ini masih A per B dibagi C per Do. Awas, hati-hati. Jadi untuk konsepnya pembagian pecahan ini sama ya, semuanya pecahan biasa. Dari yang ini, perhatikan, bisa berubah menjadi ini. Ya, perhatikan. A per B dibagi C per D, ini berubah. Yang depan tetap A per B. Pembagiannya berubah menjadi perkalian ya. Pembagiannya berubah menjadi perkalian. Kemudian yang belakang C per D dibalik jadi Do per C ya. Sehingga kalau seperti ini pada konsep perkalian ini kan langsung ya, pembilang dikali pembilang, sehingga A kali Do per B kali C. Nah, jadi seperti itu ya, hati-hati. Nah, ketentuannya juga hampir sama, harus dirubah ke bentuk pecahan biasa ya, tidak perlu menyamakan penyebut sama dengan perkalian, diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, jadi pembagiannya ini berubah menjadi perkalian, yaitu perkalian pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap menjadi perkalian ini. Hasil akhir adalah bentuk pecahan paling sederhana. Nah, sama. Jadi konsepnya seperti itu ya. A per B dibagi C per D itu menjadi A per B dikali Do per C. Silahkan dicatat. Nah, untuk lebih memahami konsep tadi, langsung kita masuk ke contoh soal. Yang nomor 1 atau yang pertama, 1/2 dibagi 3/4. Nah, ini soalnya saya buat sama dengan contoh soal yang perkalian ya. Hanya bedanya ini pembagian.
Jadi perhatikan, ini sudah pecahan biasa. Yang sebelah sini juga sudah pecahan biasa. Langkah berikutnya, pembagiannya kita rubah. Ya, 1/2 tetap. Pembagiannya berubah menjadi perkalian. Yang belakang ini kita balik. Yang bawah menjadi di atas, yang atas menjadi di bawah. Jadi 4/3. Nah, begitu ya. Karena konsepnya tadi gimana? A per B dibagi C per Do itu sama dengan A per B dikali Do per C. Kan gitu kan? Nah, jadi ini. Nah, ini sudah berubah menjadi perkalian. Sehingga konsep perkalian pembilang kali pembilang. Jadi 1 kali 4, 2 kali 3, 6. Nah, ini masih bisa disederhanakan, dibagi 2 ya masing-masing. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, sudah tidak bisa dibagi lagi. Sehingga jawaban akhir adalah 2/3. Nah, gitu ya. Silahkan dicatat. Kalau sudah, kita lanjutkan di soal atau contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 masih sama seperti yang di contoh perkalian, bedanya ini tanda operasi hitungnya saya buat pembagian. 2 1/3 berarti belum menjadi pecahan biasa, kita rubah. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7/3 dibagi, ini masih tetap dibagi ya, karena ini harus dirubah ke pecahan biasa dulu, karena belum pecahan biasa dua-duanya. 4 menjadi 4/1. Nah, baru kalau sudah berubah menjadi pecahan biasa, ini kita rubah 7/3. Nah, pembagiannya kita rubah menjadi perkalian. Yang ini, yang belakang, yang bawah menjadi di atas. Yang atas menjadi di bawah. Kebalikannya gitu ya. Oke, 7 kali 1 bisa dikerjakan. 7 kali 1, 7. 3 kali 4, 12. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. 7/12. Berikutnya contoh soal nomor 3. Nah, ini nomor 3. Yang pertama pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa. Jadi kita rubah yang ini aja ya. 5 kali 1, 5 tambah 3, 8/5 dibagi 2/3. Sudah pecahan biasa, kita rubah pembagiannya menjadi perkalian. Jadi 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Nah, langsung kita hitung. 8 kali 3, 24. 5 kali 2, 10. Nah, 4/10 ini kita jadikan pecahan campuran ya, karena yang atas lebih banyak. 24 bagi 10, 24 bagi 10, 2 kali 10, 20, sisanya 4. Jadi jawabannya 4/10. Nah, ini bisa disederhanakan ya, 4 dan 10 kita bagi 2 masing-masing. 2 yang ini tetap tidak usah dibagi, yang dibagi cuma pecahan aja. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Jadi jawabannya 2/5. Gimana? Lebih paham ya? Baik, kita lanjutkan di contoh soal nomor 4. Dua 1/6 dibagi 1/2, pecahan campuran semuanya. Kita rubah ke pecahan biasa. 6 kali 2, 12 tambah 1, 13/6 dibagi 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, 3/2. Nah,
Kita rubah langsung. 13/6 dikali 2/3. 13 kali 2 26. 6 kali 3 18. Nah, ini lebih banyak, berarti harus dirubah ke pecahan campuran. 26/18. 26 dibagi 18 1 ya. 1 kali 18 18. Sisanya 6 kurangi 8 8. Pas ya. Ini jawabannya 8/18. 8/18 ini bisa dibagi sederhanakan, bagi 2 semuanya. Satunya tetap 8 bagi 2 4. 18 bagi 2 9. Di jawabannya 1/4/9. Contoh soal yang nomor berikutnya, nomor 5. Nah, pecahan desimal dibagi pecahan campuran. Jadi 0,6 menjadi 6/10. Dibagi 3 kali 1 3 tambah 1 4/3. Nah, langsung kita rubah ke bentuk perkalian. 6/10 dikali 3/4. 6 kali 3 18. 4 kali 10 40. Bisa disederhanakan dibagi 2. 18 bagi 2 9. 40 bagi 2 20. Ini jawabannya 9/20. Gimana? Bisa ya. Jadi cukup gampang sebenarnya untuk penghitungannya. Yang penting hafal perkalian. Insya Allah akan mudah. Nah, berikutnya kita juga akan membahas tentang memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian pecahan. Ini saya ambil satu contoh saja. Nah, Pak Amin mempunyai gula pasir 10 kg. Gula tersebut akan dimasukkan dalam beberapa kantong. Masing-masing kantong isinya setengah kilogram. Kantong yang diperlukan Pak Amin adalah titik-titik kantong. Nah, kalian harus bisa membedakan soal ini bentuknya perkalian atau pembagian pecahan. Beda ya dengan contoh soal yang perkalian pecahan tadi. Nah, sekarang kalau ini kita coba cek. Pak Amin mempunyai gula pasir 10 kilo. Gula tersebut akan dimasukkan dalam beberapa kantong, masing-masing kantong. Nah, biasanya ada kata masing-masing, isinya. Nah, ini pasti pembagian. Jadi kan 10 kg kan gitu ya. 10 kg dibagi, karena masing-masing akan diisi setengah, jadi dibagi setengah. Nah, itu jadi 10 dibagi 2. 10-nya kita rubah menjadi pecahan biasa. 10/1 dibagi 1/2 gitu ya. Nah, setelah itu 10/1 tetap dirubah ke perkalian menjadi ya 2/1. 10 kali 2 20. 1 kali 1 1. 20 bagi 1 ya tetap 20. Jadi jawabannya jadi titik 3 ini jadi ya, kantong yang diperlukan Pak Amin adalah 20 kantong. Nah, itu ya, itu contoh soalnya. Nah,
untuk contoh soal yang lain juga bisa dipelajari pada LKS halaman 16 sampai 17, bagian A sampai Do ya. Di situ ada 4 contoh soal cerita. Bisa dibaca, dipelajari dan juga difahami. Nah, itu tadi kita sudah membahas materi tentang perkalian dan juga pembagian pecahan ya. Nah, selanjutnya tiba giliran anak-anakku semua untuk mengasah kemampuannya. Ya, silahkan dikerjakan tugas mandiri 2 LKS halaman 19 nomor 1 yang A, B, E, F, G. 1 A, B, E, F, G, nomor 2 dan nomor 3. Silahkan dikerjakan pada buku tulisnya ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan benar semuanya. Jika ada kendala silahkan tanya ke saya bisa atau ke kakaknya mungkin bisa yang ada di rumah ya. Baik, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberi kefahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugas mandiri 2 dikerjakan. Nanti kalau sudah juga akan ada pembahasan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.